Secara substansi problem gas LPG dan kebocorannya kalau tidak salah 30% dari 7,2 juta metrik ton itu tidak terjadi di warung, tidak terjadi di pangkalan, tidak terjadi di agen, terjadi karena ada pengoplosan. Pengoplosan itulah yang belanja kemana-mana dioplos dijadikan tabung gas 12 kilo yang non subsidi. Keuntungannya besar. Nah masalahnya adalah kalau itu problem kenapa terjadi kebocoran gas LPG subsidi kita, kenapa warung yang jadi kambing hitam? Nggak boleh dong. Ketidakmampuan negara untuk kemudian memberangus, menangkap, menyelesaikan, memperbaiki dan sebagainya terhadap proses oplosan-oplosan yang ilegal ini, jangan mengkambing hitamkan warung. Warung ini untung berapa? 1.000-2.000 perak kok. Dan kenapa dia jualan jadi bikin warung? Karena negara gagal memberikan lapangan pekerjaan. Negara gagal membuka lapangan pekerjaan, rakyat bikin warung. Oke, rakyat tidak mengeluh loh. Rakyat tidak menuntut negara, rakyat buka warung. Lalu dia mau tambah penghasilan, ambil 10 dari pangkalan. Dia ambil dari pangkalan HET Tangerang kalau tidak salah Rp19.000, lalu dia jual Rp21.000, Rp22.000. Dia ambil selisih Rp2.000, Rp1.000 cuma untuk antar, kirim dan sebagainya. Dan warung-warung ini berbeda loh. Warung ini bisa ditelepon di WhatsApp dari rumah. Pak, gas saya habis, dia datang. Bukan cuma datang, nyambungin gasnya. Ibu-ibu tuh kadang-kadang suka takut nyambungin gasnya. Ini warung bisa memberikan servis ekstra, masangin gasnya ke kompor. Lebih menarik lagi, saya tanya kenapa ibu tidak beli ke pangkalan? Di pangkalan nggak bisa ngutang pak, di warung bisa. Sama seperti kita ngutang beras, kita ngutang minyak, di warung tetangganya bisa. Dia bisa pak, saya utang dulu pak 1 tabung. Kenapa? 1 tabung kan tuh 7 hari rata-rata penggunaan keluarga. Oke. Nanti hari ke-7 hari Sabtu suami saya baru gajian, baru saya bayar. Boleh. Jadi kalau warung harus berubah jadi sub pangkalan gimana tuh Bang Adian? Kan warung sekarang harus berubah menjadi sub pangkalan. Itu cuma ganti nama ya, warung aja. Tapi tepat tidak secara substansi, warung harus ditertibkan berubah jadi sub pangkalan. Ketika kemudian diatur sedemikian rupa, akan ada beban baru buat warung. Beban buat pangkalan apa? Harus memiliki tabung sendiri 50 sampai 100 tabung. Harga 1 tabung kita anggap 160.000, dikali aja. 16 juta untuk tabungnya doang. Oke, nanti jadi sub pangkalan. Mereka harus beli tabung lagi berapa? 20 mungkin 25 mungkin 30. Ini bisnis tabung apa bisnis apa sih ini? Itu loh. Bang Adian, ya, maksud tadi oplosan itu di mana? Kenapa? Oplosan itu ada di mana? Di banyak tempat. Bukan. Dong. Maksud saya di dalam sisi distribusi di pangkalan kan, di agen atau di atasnya? Loh tidak ada. Ini mesti dijelaskan ke masyarakat. Abang, maaf ya. Dia terpisah. Ya. Oplosan ini bukan agen, bukan pangkalan, bukan warung. Oke. Oplosan ini sendiri. Dia beli di pangkalan, dia beli di warung. Kenapa? Aturannya memang 10% itu bisa diecer. 90% end user. 10% bisa diecer. Nah mereka belanja. Nah, justru itu pengadilan negara hadir untuk mengontrol itu. Loh, bukan agar dong. supaya subsidi ini tepat sasaran. Yang harusnya digerebek oplosannya. Pengoplos. Pengoplosnya. Setuju. Pengoplosnya. Nah, pengoplos ini kemarin ada yang ketangkap berapa bulan lalu atau 1 tahun lalu itu punya 6.000 tabung. Oke. Negara dengan seluruh kekuatannya ini gagal. Oke? Gagal memberantas pengoplos itu. Terjadi kebocoran, lalu negara butuh jawaban. Warung disalahkan, jangan dong. Nah, begini, jangan dong. Nggak ada kebijakan. Mereka cuma mengambil keuntungan 1.000, 2.000, 3.000 rupiah. Untuk apa? Untuk makan anaknya, makan istrinya, yang harusnya menjadi tanggung jawab negara secara konstitusional. Ditanggapi dulu nih, Bang, Ya, soal negara gagal. Bukan, jadi gini, apa yang dimaksud Bang itu adalah fakta. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana menata ini sistem distribusi agar tidak terjadi oplosan. Sekarang Pertamina hanya mampu mengontrol dengan sistem sampai pangkalan. Dia tidak mampu mengontrol pangkalan sudah itu. Nah, sekarang kejadian oplosan dari mana? Dari pangkalan ngambil terus tadi baru dioplos. Nah, ini yang sekarang mau dikontrol di negara agar supaya tidak terjadi oplosan, subsidi bisa kepada yang menerima manfaat. Kemudian agent ini ya sekarang ini itu bukan dipangkas. Warung-warung itu kalau kita ada. berbicara, maaf ya Bang ya, kalau kita berbicara tentang negara, maka pertanggungjawaban agar tidak terjadi pengoplosan tidak cuma Pertamina. Tidak cuma Kementerian SDM, tidak cuma Inspektorat, ada kepolisian di situ, ada kejaksaan di situ, ada TNI bisa ikut membantu memberikan informasi. Bahkan jika dibutuhkan, seluruh PNS bisa diberikan tugas untuk mengawasi itu. Ratusan ribu orang, Bang. Desa kita cuma 70.000 sekian. Ya, bukan salah. Bukan tanggung jawab satu pihak saja. Ada Babin, kan Tipmas. Kenapa kemudian pengoplos itu tidak bisa diberantas? Nah inilah ditata ini, kalau kelola ini supaya bisa diberantas itu. Tidak dong, kalau sistem tidak berjalan, susah. Polisi, kejaksaan bagaimana dia menangkap? Kalau sistemnya tidak berjalan, pengoplos itu terbuka. Abang datang misalnya ke sebuah daerah, tanya pengoplosnya di mana, tahu.
Nggak segampang itu, Bang. Menurut saya tidak semudah itu juga, Bung. Tidak dong, semudah itu. sudahlah, Bang. Problem Republik ini tidak cuma terhadap LPG subsidi, tidak. Untuk solar subsidi, itu masalah. Oke, ekspor nikel. Itu kalau ekspor nikel itu, Bang, segede pulau tuh jalan. Dan negara bilang, saya tidak lihat, saya tidak tahu. Sudahlah. Oke, negara kita belum sempurna. Oke, negara kita masih berproses untuk menjadi lebih baik. Tapi justru itulah yang ditata. Jangan buruk rupa cermin dibanting. Tapi jangan warung rokok disalahkan. Tapi jangan rakyat kecil dikorbankan. Tidak ada, saya luruskan bagian. Tidak ada kebijakan negara sekarang di mana warung dikorbankan. Enggak. Sekarang warung itu bagaimana ditingkatkan, dinaikkan pangkatnya. Itu kan ketika lahir protes, Bang. Kalau kita runut peristiwanya, warung tidak boleh jualan dulu, harus langsung beli ke pangkalan. Lalu ada ibu meninggal. Kalau saya mau ralat ya penjelasan keluarganya, dia datang, berapa berat 1 kilo, 1 tabung LPG? 5 kilo, 3 kilogram. Dia tenteng itu 5 kilogram, jalan kaki 1 kilometer, sampai lokasi dia antri. Setelah sampai gilirannya, disuruh pulang lagi karena tidak bawa KTP. Dia balik lagi, bawa nenteng 5 kilo lagi. Oke, hanya untuk ambil KTP. Lalu dia balik lagi ke sana. 1 hari untuk membeli 1 tabung gas itu, dia bolak-balik 4 kilometer. Oke, saya... Oke teman-teman, barusan kita menyaksikan statement Bung Adian ya. Jadi yang kita bahas adalah terkait gas LPG ya. Dari kebijakannya Menteri Bahlil ternyata memang cukup berakibat fatal ya. Bung Adian tadi menjelaskan bahwa benar juga sih, kita rakyat ini sudah susah. Ada yang susah cari kerja, yang usaha juga banyak yang terhambat jadinya ya, karena hanya untuk ngantri gas 3 kilo ini sangat-sangat berdampak buruk ya. Bung Adian sendiri di sini terlihat ya, dia sangat-sangat membela kondisi rakyat di bawah ya, termasuk setuju juga atas statementnya. Di sini ada perdebatan terkait apa yang harus dilakukan pemerintah. Seharusnya yaitu harusnya memburu para mafia-mafia gas yang dia yang melakukan pengoplosan gas. Ya di sini saya juga setuju ya, harusnya pemerintah lebih berperan atau lebih aktif lagi untuk memberantas para pengoplos gas ini. Sebenarnya polemiknya ada di situ. Sedangkan rakyat ini yang sedang bisa dibilang tidak ada keluhan ya terkait masalah harga. Rakyat itu yang penting gasnya itu ada biasanya dan mudah didapatkan. Sedangkan kondisi sekarang jadinya gas seolah-olah langka gitu ya. Padahal Menteri Bahlil sendiri menyatakan bahwa gas itu tidak ada kelangkaan, tapi nyatanya di masyarakat itu sangat sulit untuk mendapatkan gas LPG 3 kilo. Jadi harus banyak menggerakkan dari institusi lain mungkin untuk memberantas ini, tidak hanya berkaitan dengan Pertamina yang mengurusi masalah subsidi ini, sehingga actionnya itu bisa ada dampaknya gitu ya, tepat sasaran juga gitu. Jadi tidak seperti sekarang ini yang jadi seperti menyusahkan rakyat gitu. Rakyat udah susah, makin susah lagi gitu. Bahkan kemarin ada yang meninggal juga. Itu sangat miris sekali ya. Gimana menurut pendapat kalian teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Menurut kalian gimana nih tentang seorang atau warung-warung pengecer ini menjadi sub pangkalan? Ini dari ide dari pemerintah. Sedangkan menurut Bang Adian ini, kalau yang namanya sub pangkalan itu biasanya harus memiliki modal juga untuk membeli gas LPG. Pasti ada batas minimum, terus harus daftar secara online dan harus ada pendataan segala macam itu. Sedangkan di warung-warung kecil ini ya tidak semuanya bisa beralih gitu dengan sistem yang cukup rumit itu gitu. Jadi ada kemungkinan masyarakat atau para warung-warung eceran ini kesulitan juga untuk mengikuti prosedur dari Pertamina gitu ya. Berbeda dengan saat sebelumnya yang ya kita seperti membeli barang-barang lain di warung seperti biasanya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang saya tanggapi.
Kita bertemu di konten selanjutnya. Terima kasih.